Di sebuah rumah sederhana di pinggiran Jakarta, hujan deras mengguyur atap seng yang sudah usang. Sinta, gadis berusia 22 tahun, berdiri di depan pintu kamar ibunya yang telah tiada, tangannya gemetar memegang sebuah kotak kecil berisi surat-surat lama. Tiba-tiba, ayah tirinya, Pak Budi, menyergap dari belakang dan merebut kotak itu, matanya memerah penuh amarah. Ini semua harus dibakar. Ibumu bukan orang baik, Sinta. Dia mencintai wanita, itu dosa besar, kata Pak Budi dengan suara bergetar, sementara Sinta hanya bisa menatapnya dengan mata melebar, hati hancur berkeping-keping. Sinta tidak pernah menyangka hari pemakaman ibunya akan berubah menjadi mimpi buruk. Ibu, yang selalu lembut dan penuh kasih, meninggal karena penyakit jantung yang tiba-tiba. Tapi sekarang, ayah tiri yang selama ini tampak penyayang, berubah menjadi monster. Dia mulai membersihkan rumah dari segala barang milik ibu, termasuk oto-oto lama yang menunjukkan ibu bersama seorang wanita misterius bernama Rina. Ini aib keluarga kita. Kalau tetangga tahu, kita akan dikucilkan, gumam Pak Budi sambil membakar surat-surat itu di halaman belakang. Sinta mencoba menghentikannya, tapi tangan kasar pria itu mendorongnya hingga jatuh ke tanah basah. Malam itu, Sinta duduk sendirian di kamarnya, air mata mengalir tanpa henti. Dia ingat bagaimana ibu selalu menyembunyikan sesuatu, senyumnya yang sedih saat berbicara tentang masa lalu. Kau harus kuat, nak. Hidup ini penuh pilihan sulit, kata ibu dulu. Kini, Sinta mulai menyadari bahwa pilihan ibu adalah mencintai Rina, sahabat lamanya yang hilang kontak bertahun-tahun. Tapi mengapa ayah tiri begitu marah? Apakah dia cemburu atau takut pada pandangan masyarakat Indonesia yang masih konservatif? Sinta memutuskan untuk mencari tahu. Diam-diam, dia menyelinap ke gudang rumah dan menemukan sebuah rekaman kaset tua yang tersembunyi di balik tumpukan barang. Rekaman itu berisi suara ibu dan Rina, berbicara tentang cinta mereka yang terlarang. Aku tidak bisa terus begini, Rina. Keluarga, masyarakat. Ini terlalu berat, kata ibu dengan suara pilu. Rina menjawab, tapi cinta kita nyata. Jangan biarkan mereka menghancurkan kita. Sinta mendengarkannya berulang kali, hatinya bergolak antara marah dan empati. Bagaimana ibu bisa menyembunyikan ini darinya? Dan kenapa ayah tiri ingin menghapus semuanya? Pagi harinya, Sinta menghadapi Pak Budi di meja makan. Ayah, kenapa ayah benci ibu sampai begini? Tanyanya tegas. Pak Budi terdiam, lalu bangkit dan pergi tanpa kata. Sinta mulai mencari Rina. Dia ingat alamat lama di Bandung yang pernah disebut ibu. Dengan uang tabungan sedikit, dia naik kereta ke sana, meninggalkan catatan singkat untuk ayah tiri. Perjalanan itu penuh kegelisahan. Sinta memikirkan bagaimana masyarakat Indonesia masih memandang hubungan sesama jenis sebagai tabu. Di kereta, dia mendengar obrolan penumpang tentang kasus penganiayaan terhadap pasangan di desa terpencil. Hatinya ciut, tapi tekadnya semakin kuat. Sesampainya di Bandung, Sinta bertanya-tanya di sekitar alamat itu, hingga bertemu seorang tetangga tua yang mengenali nama Rina. Dia pindah ke Jakarta setelah putus asa. Coba cari di kawasan Kemang, katanya. Kembali ke Jakarta, Sinta menyusuri jalanan Kemang yang ramai. Dia menemukan Rina di sebuah kai kecil, wanita berusia 45 tahun dengan rambut pendek dan mata yang penuh cerita. Kau mirip sekali dengan ibumu, kata Rina saat Sinta memperkenalkan diri. Mereka duduk berjam-jam, Rina menceritakan bagaimana dia dan ibu Sinta bertemu di universitas, jatuh cinta, tapi terpaksa berpisah karena tekanan keluarga. Ibumu menikah dengan ayahmu dulu untuk menutupi, tapi setelah bercerai, dia bertemu Pak Budi. Aku tahu dia tidak bahagia, cerita Rina dengan suara bergetar. Sinta pulang dengan hati berat.
Dia menyembunyikan pertemuannya dari Pak Budi, tapi pria itu mulai curiga. "Kau kemana kemarin?" tanyanya tajam. Sinta berbohong, tapi ketegangan di rumah semakin meningkat. Pak Budi mulai mengawasi setiap geraknya, bahkan mengunci gudang. Sinta merasa terjebak, seperti ibunya dulu. Dia memutuskan untuk mencari bukti lebih lanjut, mungkin surat atau foto yang tersisa. Malam itu, saat Pak Budi tidur, Sinta membongkar laci meja kerjanya dan menemukan surat dari ibu kepada Pak Budi. "Aku mencintaimu, tapi hatiku milik Rina selamanya." Keterkejutan itu membuat Sinta tak bisa tidur. Bagaimana Pak Budi bisa menikahi ibu sambil tahu rahasia itu? Apakah dia mencoba menyembuhkan ibu, seperti yang sering dilakukan keluarga Konserati di Indonesia? Atau dia hanya ingin menguasai? Sinta mulai meragukan segalanya. Pagi harinya, dia bertemu teman lamanya, Lila, yang juga diam-diam menyukai wanita. "Kau harus hati-hati, Sinta. Masyarakat kita belum siap," kata Lila. Tapi Sinta merasa terdorong. Dia mulai mempertanyakan orientasinya sendiri, mengingat bagaimana dia pernah merasa aneh dengan cowok. Konflik memuncak saat Pak Budi menemukan rekaman kaset itu. "Kau mencuri ini," bentaknya, merebut dan menghancurkannya di depan Sinta. "Ini akhirnya. Kau harus lupakan ibumu yang sesat itu." Sinta menangis, tapi di dalam hatinya, api pemberontakan menyala. Dia tahu harus ada cara untuk membalas. Diam-diam, dia menghubungi Rina lagi, meminta bantuan. Rina setuju, tapi memperingatkan, ini akan menyakitkan banyak orang. Sinta mengangguk, siap membayar harganya. Di akhir ile ini, Sinta berdiri di depan cermin, melihat dirinya yang berubah. Dari gadis polos menjadi wanita yang siap bertarung. Tapi dia tahu perjalanan ini baru mulai, dan banyak pengkhianatan menanti. Sinta mulai menyusun rencana. Dia bekerja paruh waktu di sebuah toko buku di Jakarta Pusat untuk mengumpulkan uang, sambil diam-diam mencari informasi tentang hak-hak di Indonesia. Di sana, dia bertemu dengan aktivis bernama Maya, yang menjalankan kelompok dukungan rahasia untuk wanita lesbian. "Banyak seperti ibumu terjebak dalam pernikahan palsu karena tekanan sosial," kata Maya. Sinta belajar tentang undang-undang yang ambigu, di mana hubungan sesama jenis tidak ilegal tapi sering dikriminalisasi melalui norma agama dan budaya. Pak Budi semakin ketat. Dia melarang Sinta keluar malam, bahkan mengancam akan mengusirnya jika terus membongkar masa lalu. "Kau ingin keluarga ini hancur. Pikirkan adikmu," katanya, merujuk pada adik tiri Sinta yang masih kecil. Sinta merasa bersalah, tapi dia tidak bisa berhenti. Dia mulai mencatat segala kejanggalan, bagaimana Pak Budi pernah memukul ibu saat mabuk, atau bagaimana dia memaksa ibu meninggalkan pekerjaannya untuk menjadi istri yang baik. Suatu hari, Sinta bertemu Rina lagi di KAI. Rina membawa oto-oto lama, menunjukkan ibu dan dirinya bahagia di pantai Bali. "Kami pernah berencana kabur ke sana, tapi keluargamu mengetahui dan memaksa ibumu menikah lagi," cerita Rina. Sinta terkejut, ternyata kakeknya terlibat. Mereka bilang itu demi nama baik keluarga. Hati Sinta sakit, menyadari betapa dalamnya akar diskriminasi ini. Rina juga menceritakan bagaimana dia sendiri diusir dari keluarga setelah ketahuan. Kembali rumah, Sinta menghadapi konfrontasi besar. Pak Budi menemukan foto itu di tasnya. "Kau bertemu dia?" "Wanita sialan itu," teriaknya, memukul meja hingga retak. Sinta berdiri tegar, dia mencintai ibu lebih dari ayah pernah lakukan. Pak Budi marah besar, mengusir Sinta dari rumah. "Pergi. Jangan kembali." Sinta pergi dengan tas kecil. Air mata mengalir, tapi tekadnya tak goyah. Dia menginap di rumah Lila, temannya yang mengerti.
Di sana, Lila menceritakan pengalamannya sendiri, bagaimana dia dipaksa menikah oleh orang tua, tapi bercerai setelah tak tahan. Pilihanmu sekarang akan menentukan hidupmu, Sinta. Sinta memutuskan untuk mencari bukti lebih kuat. Dia ingat ibu pernah menyebutkan sebuah kotak aman di bank. Dengan bantuan Rina, mereka pergi ke bank di Jakarta Selatan. Di sana, mereka menemukan surat wasiat ibu untuk Sinta, "Aku mencintaimu. Maafkan aku menyembunyikan siapa aku sebenarnya." Tapi ada juga rekaman digital yang tersembunyi, transfer dari kaset lama. Di dalamnya, ibu menceritakan bagaimana Pak Budi mengetahui rahasianya dan memanfaatkannya untuk menguasai harta keluarga. Dia mengancam akan membongkar semuanya jika aku tidak patuh. Sinta terkejut, ternyata ayah tiri bukan hanya benci, tapi juga memeras. Ini mendorong Sinta untuk bertindak. Dia menghubungi Maya, meminta saran hukum. "Kita bisa laporkan sebagai pemerasan," kata Maya. Namun, tekanan meningkat. Pak Budi mulai menyebarkan rumor di kampung bahwa Sinta terpengaruh oleh gaya hidup buruk. Tetangga mulai memandangnya aneh, bahkan ada yang melempar batu ke jendela rumah Lila. Sinta merasa terisolasi, tapi dia tidak mundur. Dia mulai menulis diari, mencatat setiap emosi, kemarahan pada masyarakat yang menilai cinta berdasarkan norma, kesedihan atas ibu yang menderita diam-diam. Suatu malam, Sinta bertemu adik tirinya di taman. "Kak, ayah bilang kakak jahat," kata anak kecil itu. Sinta memeluknya, "Ayah salah. Kakak cuma ingin kebenaran." Ini membuat Sinta ragu apakah pengungkapan ini akan menyakiti adiknya. Tapi dia ingat kata ibu, kebenaran selalu menyakitkan, tapi menyembunyikannya lebih buruk. Rina mengajak Sinta ke pertemuan kelompok dukungan. Di sana, Sinta mendengar cerita wanita lain, seorang guru diusir dari sekolah karena dicurigai lesbian, seorang ibu rumah tangga yang depresi karena menyembunyikan identitasnya. Ini membuka mata Sinta pada isu lebih besar, bagaimana masyarakat Indonesia, dengan mayoritas Muslim, sering menggunakan agama untuk membenarkan diskriminasi, meski banyak ulama progresi yang berbeda pendapat. Kembali ke rencana, Sinta memutuskan untuk konfrontasi akhir. Dia menyalin rekaman itu dan mengirim salinannya ke keluarga besar. Tapi sebelum itu, dia bertemu Pak Budi di KAI Netral. "Ayah, kita bicara," katanya. Pak Budi datang dengan wajah muram. "Apa lagi yang kau inginkan?" Sinta memutar rekaman, mata Pak Budi melebar. Ini bohong," bentaknya. Tapi Sinta tahu, ini baru permulaan badai. Konfrontasi di KAI berlangsung tegang. Pak Budi mencoba merebut ponsel Sinta, tapi dia mundur. "Ayah tahu ibu menderita karena ayah." "Kenapa ayah lakukan itu?" tanya Sinta. Pak Budi terduduk, wajahnya pucat. "Aku mencintainya. Aku pikir bisa ubah dia. Masyarakat kita tidak terima hal seperti itu." Sinta marah, cinta bukan tentang mengubah orang. Dia pergi, meninggalkan Pak Budi termenung. Kembali ke rumah Lila, Sinta merasa lelah. Pengkhianatan ayah tiri terasa dalam. Rina menelepon, "Kau harus hati-hati. Dia bisa balas dendam." Benar saja, keesokan harinya, polisi datang ke rumah Lila, menuduh Sinta mencuri barang keluarga. Ternyata Pak Budi melaporkan hilangnya rekaman itu. Sinta ditahan sementara, hatinya hancur. Di sel, dia memikirkan ibu, bagaimana ibu bertahan bertahun-tahun dalam kepura-puraan. Maya datang sebagai pengacara sukarela. "Ini pelecehan. Kita bisa balikan." Dengan bantuan kelompok, Sinta dibebaskan dengan jaminan. Tapi reputasinya rusak, di media sosial, rumor menyebar. "Anak perempuan yang memberontak terhadap ayah," kata netizen. Sinta merasa dunia runtuh, tapi ini justru membangkitkan semangatnya.
Dia mulai berbicara di kelompok dukungan, berbagi cerita ibu. Suatu hari, kakek Sinta menelepon. "Kau hancurkan nama keluarga," bentaknya. Sinta balas, "Kakek yang hancurkan ibu dulu." Ternyata kakek tahu tentang Rina dan memaksa ibu menikah. "Itu demi kebaikan," katanya. Sinta putus telepon, marah pada generasi tua yang kaku. Rina mengusulkan untuk publikasikan cerita anonymously di blog LG. Sinta setuju, tapi ragu. "Bagaimana dengan adikku?" Rina jawab, dia perlu tahu kebenaran suatu hari. Mereka menulis bersama, menceritakan perjuangan ibu. Blog itu viral di komunitas underground, banyak wanita menghubungi Sinta untuk dukungan. Tapi balasan datang. Pak Budi mengirim pesan ancaman, "Hentikan atau kau akan menyesal." Sinta takut, tapi Lila meyakinkannya. "Kau bukan sendirian." Mereka pergi ke Bali untuk istirahat, di mana ibu dan Rina pernah bahagia. Di pantai, Sinta merasa dekat dengan ibu. "Makan aku, Bu," bisiknya ke angin. Kembali ke Jakarta, konflik memuncak. Pak Budi mengumpulkan keluarga besar untuk pertemuan darurat. Sinta diundang, tapi tahu ini jebakan. Dia datang dengan Rina dan Maya. Di rumah kakek, semua mata tertuju padanya. "Kau tuduh ayah tirimu pemeras?" tanya paman. Sinta memutar rekaman di depan semua. Ruangan hening, lalu meledak. Kakek marah, "Ini fitnah." Tapi bibi Sinta, yang diam-diam mendukung, berbicara, "Kita semua tahu ibu tidak bahagia. Biarkan dia istirahat." Debat sengit terjadi, antara yang konservatif dan yang mulai terbuka. Pak Budi akhirnya mengaku, "Aku takut kehilangan dia. Aku paksa dia tinggal Rina." Air mata mengalir, tapi Sinta tidak memakan begitu saja. Setelah pertemuan, Sinta merasa lelah tapi lega. Dia mulai membangun hidup baru, pindah ke apartemen kecil dengan bantuan Maya. Di sana, dia bertemu wanita lain, mulai merasakan ketertarikan. Tapi trauma masih ada, dia ragu apakah bisa mencintai tanpa takut. Rina menjadi seperti ibu pengganti, berbagi cerita masa lalu. "Ibumu ingin kau bebas," katanya. Sinta mulai advokasi, bergabung demo kecil untuk hak LG. Tapi risiko tinggi, di Indonesia, aksi seperti itu sering dibubarkan. Konflik pribadi belum selesai. Adik tiri menelepon, "Kak, aku kangen." Sinta bertemu diam-diam, menjelaskan sederhana. Ibu mencintai seseorang yang spesial. Anak itu mengangguk, tapi Sinta tahu ini akan memengaruhi masa depannya. Di akhir ile ini, Sinta berdiri di depan cermin lagi, melihat bekas luka emosional. Dia siap untuk babak akhir, tapi tahu harga yang harus dibayar semakin tinggi. Sinta memutuskan untuk publikasikan rekaman secara luas, melalui podcast anonim. Dengan bantuan Maya, mereka edit agar tidak terlalu pribadi, tapi cukup untuk ungkap isu sosial. Podcast itu berjudul "Cinta Terlarang di Balik Pintu Tertutup", menceritakan kisah ibu tanpa nama. Respons campur aduk, dukungan dari komunitas LG, tapi hujatan dari kelompok konservatif. Pak Budi bereaksi keras. Dia datang ke apartemen Sinta, memohon, "Hentikan ini. Aku akan kehilangan segalanya." Sinta tegas, ayah yang mulai menghapus ibu. Pria itu pergi dengan kepala tertunduk, tapi Sinta curiga. Benar, keesokan harinya, rumah Maya dilempari batu oleh orang tak dikenal. "Ini peringatan," kata Maya. Sinta merasa bersalah, tapi Rina meyakinkan, "Ini perjuangan kita semua." Mereka pergi ke Yogyakarta, menghadiri konferensi rahasia tentang hak perempuan. Di sana, Sinta berbicara di panel, berbagi cerita. Pendengar terharu, banyak yang cerita mirip. Tapi di luar, demonstran anti-LG berteriak slogan. Kembali ke Jakarta, Sinta dapat telepon dari polisi.
Pak Budi melaporkan podcast sebagai pencemaran nama baik. Sinta ditahan lagi, kali ini lebih lama. Di penjara, dia bertemu wanita lain yang dipenjara karena moralitas. Kau berani, nak, kata salah satunya. Ini memperkuat tekad Sinta. Maya bekerja keras untuk bebaskan dia. Di pengadilan, bukti rekaman dibawa. Hakim, yang netral, memutuskan kasus ditutup karena kurang bukti pemerasan, tapi memperingatkan Sinta tentang gangguan sosial. Keluar pengadilan, media mengepung. Sinta jadi berita, gadis muda ungkap rahasia keluarga. Keluarga besar terpecah. Beberapa mendukung, seperti Bibi, yang datang berkunjung. Aku bangga padamu. Tapi kakek memutus hubungan. Adik tiri dikirim ke asrama, jauh dari Sinta. Ini menyakitkan, tapi Sinta tahu ini harga kebenaran. Rina jatuh sakit karena stres. Sinta merawatnya, mendengar cerita lebih dalam, bagaimana mereka bertemu di masa kuliah, cinta pertama yang murni, tapi dihancurkan oleh masyarakat. Jangan ulangi kesalahan kami, kata Rina. Sinta mulai menjalin hubungan dengan wanita dari kelompok bernama Tari. Tari lembut, mengerti trauma Sinta. Tapi pengkhianatan datang dari dalam. Lila, teman dekat, ternyata bocorkan Ino ke Pak Budi untuk uang. Ma, aku butuh untuk keluargaku, kata Lila saat ketahuan. Sinta hancur, merasa dikhianati lagi. Dia putus pertemanan, tapi ini membuatnya lebih kuat. Sinta memutuskan konfrontasi akhir dengan Pak Budi. Dia datang ke rumah lama, rekaman di tangan. Ayah, ini terakhir. Makan atau tidak, tapi aku akan hidup bebas. Pak Budi menangis, aku salah. Aku takut pada masyarakat. Mereka bicara panjang tentang bagaimana norma menghancurkan banyak nyawa. Setelah itu, Sinta mulai hidup baru. Dia bekerja di Ngo untuk Hakut, advokasi perubahan. Tapi ancaman masih ada, email HT, ancaman isik. Dia pindah alamat sering, tapi tetap berjuang. Di akhir ile ini, Sinta merenung di balkon, melihat kota Jakarta yang sibuk. Dia tahu akhir cerita dekat, tapi pertanyaan besar masih menggantung, apakah perubahan mungkin di masyarakat seperti ini? Puncak datang saat Sinta diundang ke acara nasional, diskusi tentang Hakut. Dia ragu, tapi Maya dorong, ini kesempatan ubah pandangan. Di studio, panelis campur, ulama konservatif, psikolog, dan aktivis. Sinta ceritakan kisah ibu tanpa sebut nama. Cinta bukan dosa, tapi menyembunyikannya yang menyiksa. Debat sengit. Ulama bilang, ini bertentangan dengan nilai kita. Sinta balas, nilai kita juga tentang kasih sayang. Penonton terbagi, tapi banyak pesan dukungan masuk. Setelah acara, Sinta dapat ancaman mati, tapi juga undangan dari kelompok progresi. Pak Budi menonton acara itu. Dia datang ke Ngo Sinta, meminta maaf sungguhan. Aku salah besar. Biarkan aku bantu adikmu tahu kebenaran. Sinta ragu, tapi setuju bertemu adik. Di pertemuan, adik memeluknya, aku paham sekarang, Kak. Ini momen penyembuhan. Rina pulih, dan mereka bertiga pergi ke Bali, memperingati ibu. Di pantai, Sinta tabur abu simbolis. Terima kasih, Bu, atas pelajaranmu. Mereka bicara tentang masa depan, bagaimana Indonesia perlahan berubah, dengan komunitas semakin okal, meski tantangan besar. Sinta dan Tari semakin dekat, membangun hubungan sehat. Tapi Sinta tahu, masyarakat belum sepenuhnya terima. Dia terus advokasi, menulis buku tentang ibu. Buku itu laris di kalangan muda, memicu diskusi. Suatu hari, demonstrasi besar untuk kesetaraan. Sinta ikut, tapi polisi bubarkan dengan kekerasan. Dia terluka ringan, tapi ini memperkuat tekad. Kita tidak boleh diam, katanya ke media.
Akhirnya, Sinta berdiri di depan makam ibu, merasa damai. Dia telah bayar harga, kehilangan keluarga, teman, keamanan. Tapi dia dapatkan kebebasan dan tujuan. Apakah menyembunyikan identitas sejati demi nama baik keluarga benar-benar pilihan yang benar, atau justru pengkhianatan terhadap diri sendiri?